37, tapi bisa saja nggak connect ke pertanyaanmu. Untuk apa? Lah kan, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kan dari tadi. Tetapi ya. kami bukan penghafal, itu pula masalahnya. Ya, dari tadi itu kan memang Kristen bertanya, kita yang menjawab. Maka kita harus menampilkan data. Kalau dibalik, kita yang bertanya, abang yang menjawab, abang harus ngeluarin data kayak saya. Sekarang gini aja Wafi, gini aja kita. Sebenarnya inti dari perdiskusian ini adalah kita kan saling klaim, artinya ada yang benar, kamilah yang paling benar. Anggaplah dulu itu kita ini. Sebenarnya dalam beragama ini, sebentar dulu Filipus. Dalam beragama ini, bagi kalian, Kristen itu salah dalam beragama. Salah sembah lah contohnya dulu. Di saat kami Kristen ini menyembah Yesus, pendapat kalian itu salah sembah. Seharusnya bukan Yesus yang disembah. Yesus itu utusan, kan begitu. Pendapat kalian. Jadi pendapat kami, Tuhan itu, Yesus itu begini. Jadi yang kalian itu nggak tepat juga. Islam itu tidak tepat bagi kekristenan. Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Pernahkah Tuhan atau Bapak, Sang Bapak, mengatakan Yesus adalah firman yang hidup? Pernah nggak? Kerangka acuan kami kan dari Bible. Contohnya dari Yohanes. Kan kata Anda yang mengklaim Yesus itu begini begitu Bapak, Tuhan. Maka kita tanya sekarang nih, Bapak pernah nggak mengatakan Yesus itu firman yang hidup? Coba dijawab. Soal kau itu memberikan salah soal, kau lah namanya salah soal. Soalmu itu sudah nggak tepat. Jadi yang benar gimana? Yang benar gimana? Yang mengatakan Yesus itu firman hidup siapa? Coba, yang benar yang mengatakan Yesus itu sebagai firman yang hidup itu siapa? Berarti. Sebentar dulu, Wafi. Pertanyaan yang benarnya, kenapa? Apa? Dari mana dari mana acuannya Yesus kok jadi firman? Kenapa kau katakan Yesus itu sang firman? Contoh, tentu saja jawabannya adalah dari Alkitab, yaitu kitab Yohanes, kan begitu. Oke, Yohanes tahu dari siapa? Yohanes kan muridnya Yesus. Oke, mana data Yesus pernah ngajari Yohanes dia firman yang hidup? Loh, itu udah salah soal kau. Anak. Sekarang contoh Wafi. Berarti kan pendapat pribadi Yohanes kan? Sebentar Wafi. Pendapat pribadi Yohanes, Yesus itu firman. Padahal Yesus gak pernah ngajari seperti itu, betul? Sabar Wafi. Kau jangan menyeret pada kesimpulanmu. Jangan dulu menyeret pada kesimpulan. Nggak boleh begitu. Contoh nih, sama juga kalau aku balik samamu. Di mana di Al-Quran ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Kan nggak ada juga. Kalian kan itu kan hasil penggabungan. Adakah komplit dia ayat itu langsung di Al-Quran? Komplit dia seperti itu? Ada, kalau ada gimana? 2 kalimat syahadat itu adakah komplit di Al-Quran? Ada, kalau nggak ada, kalau ada gimana? Coba buktikan. Mana? Enggak, kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Buktikan aja. Loh, enak aja dari tadi. Tapi tidak mau resiko. Kasih. Wiliran kita mau jawab data, kita yang dimintai data dari tadi. Kamu dari tadi gak buka data sama sekali. Apa yang Anda tanyakan saya jawab. Ada, tapi sekarang saya yang bertanya, saya minta dulu datanya. Malah dibalik lagi. Apa bedanya sama Kristen-Kristen yang tadi saya disuruh buka data? Oke, tanyalah Wafi, tanyalah. Yuk, mana data bahwa Yohanes pernah diajari awalnya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Kapan Yesus ngajari itu kepada Yohanes? Mana datanya? Kalau data spesifiknya nggak ada. Nggak ada ternyata. Dan terus? Berarti itu pendapat pribadi Yohanes? Itu adalah ucapan Yohanes selama dia bersama dengan Yesus. Ya mana data sejarahnya mana itu? Kalau kau mintakan itu nggak ada dalam kitab begitu. Gak harus kitab atau bukti sejarah yang lain gak apa-apa. Tidak tertulis dalam Bible gak apa-apa. Gak tertulis dalam Bible gak apa-apa. Dokumen nggak ada. Gak ada juga. Nggak ada juga. Sekarang tunjukkan di mana ayat mana di Al-Quran asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tertulis secara komplit dia langsung. Di ayat berapa? Coba katakan. Sampai bisa bahasa Arab? Nggak usah, tunjukkan saja.
Loh, Nggak tahu bahasa Arab. gimana saya mau menunjukkan Anda bacanya aja nggak bisa gitu? Tunjukkan aja. Ini 6.000 ini tahunya bahasa Arab ini sebagian. Saya ngomong sama Anda bukan sama ngomongnya orang 6.000. Kalau orang Kristen Kalau saya tunjukkan ayatnya, apakah Anda bisa bahasa Arab? agar begini kawan, agar jangan diskusi itu saling jebak menjebak tapi mencari kebenarannya. Mbak, saya kalau tampilkan Al-Quran, kalau saya tampilkan Al-Quran, apakah Anda bisa baca? Kalau bisa baca, saya tampilkan ini. Aku nggak bisa baca. Bacakan sajalah. Bisa baca? Anda bisa baca? Nggak bisa aku baca Al-Quran. Lah, nggak bisa. Gimana saya mau menjelaskan kalau Anda baca aja nggak bisa? Jangan bersembunyi kau wifi di balik ketidaktahuanku bahasa Arab. Tidak Tunjukkan saja. tahu, ini pertanyaan udah ratusan kali ditanyakan oleh orang Kristen dan Ustaz Wafi mampu menjawabnya. Apa untungnya aku mempelajari bahasa Arab? Apa pentingnya aku belajar bahasa Arab? Ya agar Anda tidak nanya-nanya pertanyaan konyol kayak tadi. Jadi pertanyaan gini, hanya karena orang Kristen tidak bisa bahasa Arab, lalu orang Kristen tidak bisa bertanya tentang Al-Quran. Lah, orang Kristen boleh bertanya Al-Quran, tetapi ketika pertanyaannya berkaitan dengan lughatnya, bahasanya, maka syaratnya bisa bahasa Arab. Sekarang tunjukkan aja, jangan berputar-putar wifi. Anda bisa nggak bacanya? Saya tunjukkan Anda bisa nggak bacanya. Tunjukkan dan bacakan saja. Inilah jawaban dari pertanyaanmu, itu aja bilang. Astagfirullah. Gimana saya mau menunjukkan Al-Quran? Itu pertanyaan enteng, Bang. Tunjukkan Bukan aja. pertanyaan berat itu bagi kita. Tunjukkan. Abang itu bertanya tentang bahasanya, mana yang konteksnya seperti asyhadu an la Yang ilaha mana illallah wa dia, asyhadu anna Muhammadar di Rasulullah. mana itu tertulis lengkap dia bahwa Allah itu mengajarkan jika kau masuk Islam bacalah ini maka itulah sahnya kau jadi Islam. Oh, nambah pertanyaannya, guys. Pertanyaannya nambah. Kan makanya aku bilang tadi, Pertanyaannya nambah lagi. kau gabung-gabungkan. Ya enggak lah, bukan digabung-gabungkan. Anda kalau nggak paham bahasa Arab pasti Anda akan Gini. berkata seperti itu. Wafi, alangkah sebenarnya kan, janganlah kita membuat pertanyaan yang memang kau sendiri sudah tahu jawaban itu nggak akan ada. Loh, yang bertanya kan kamu tadi, gimana sih? Nah, contohnya nih, makanya aku balikkan samamu, karena pertanyaan ini pun sebenarnya nggak ada deh yang komplit begitu. Allah mengatakan jika untuk jadi Islam, maka kau harus mengucap 2 kalimat syahadat. Aku memaksakan pertanyaan yang nggak ada juga sama kau, kan pantang begitu. Apa sih? Yang kamu tanyakan ada, tapi syaratnya Sekarang kamu harus bisa bahasa tunjukkanlah. Arab. Wifi gini Wifi, tunjukkanlah ayat di Al-Quran yang menyatakan Allah memerintahkan ucapkan 2 kalimat syahadat maka engkau jadi Islam. Itu syarat sahnya. Contohlah dulu. Mana 2 kalimat syahadat itu di Al-Quran? Gini Bang, gini ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat begini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam Al-Quran ada ayat, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad dalam segala hal. Ingat, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu syahadat anna itu perintahnya Muhammadar bagi siapa Rasulullah. Mana kalimatnya? itu di Al-Quran? Ini lagi dijawab loh. Kau aja bertanya ini nggak sopan, Bukan. nggak sambil tiduran, Surat ini botol, ayat nggak ada sekian. Di situ sopan, ayatnya. Kenapa kita susah nggak ada kali menjawab? adab. apa sih? Gimana sih Bang? Maunya Maksud- Abang itu gimana? Maksudku gini, Ayat, kan tadi kan ada sudah saya nggak? jawab. Ayat bahwa kita harus mengikuti Nabi Muhammad segala hal, maka kamu Suratnya akan mana? selamat. Suratnya mana? Ada surah An-Nisa ayat 115. Buka lalu baca. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana Asyhadu an la ilaha illallah. wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu ayatnya. Bukan, 2 kalimat syahadat itu maksudku di Al-Quran. Oke, kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ayo, ada. Muhammadnya? Wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. 2 kalimat syahadat itu mana di Al-Quran? Kok jadi kan Ulul ilmi siapa? Itu dia tadi botol. Makanya kau tidak tahu bahasa Arab, jangan bantah orang yang Makanya pakar dia bahasa kalau tahu bahasa Arab. Arab, Biar Makanya ulul gini, ilmi Bang. itu Nabi Muhammad.
Artinya Bertanyanya saja kamu nggak sopan sambil tiduran. Bertanya sama ustadz kita. Botol, nggak ada Begini, sopan, kawan. nggak ada adab kayak Begini. babi. begini kawan, makanya alangkah pertanyaan itu saling membuka kebenaran, lalu kita mendapatkan Buka sama-sama bang, dapat buka aja surah Ali Imran ayat 18, coba buka. Buka aja dulu, buka. Mana ada sama aku apa Al-Quran? Aku Kristen kok. Giliran kita kasih tahu, buka aja gak bisa. Gimana orang ini? Gini lah ya orang-orang Kristen itu guys. Bukan. Kalau kita minta data, mereka mustahil mengeluarkan data. Bukan. Tapi kalau Ini mereka lagi. bertanya Ini tajam ke Islam, maka Islam harus menunjukkan data. Jumlah Itu kita yang orang nonton Kristen. ini 6.000-an, enaknya itu sama-sama dapat ilmu loh. Buka ilmumu, ku buka ilmu kami, kita sharing-sharing ilmu. Kapan kamu buka ilmu dari tadi? Kita Tadi bertanya kau tidak katanya pernah ada. membuka Alkitab atau Bible. Nggak pernah ada data, kamu Jadi congok. agar jangan hanya mengenak-enakkan kuping aja kita yang dengar di bawah ini. Gitu maksudku. Dari Gitu tadi dari orang pada terketawa di bawah, pada protes juga. Kau itu bertanya saja nggak ada sopan. Habis patok ayam, habis patok ayam. Udahlah ya, kurang nggak ada dapat ku ilmunya. apa orang ini? Ilmu apa kau? Dia. Dari tadi diminta data, nggak mau. Minta data, ngotot. Diskusi nggak ada sopan, sama di depan ustadz nggak ada sopan. Ya, Kristen kan memang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gak ada pelajaran adab kan. Tapi wajar kayak gitu teman-teman. Ya wajar, saya aja belajar adab nanti masuk Islam kok. Nah. Makanya masih ada bahasa-bahasa kebun taman safari. Mas Filipus saja mengakui baru masuk Islam ada pelajaran akhlak dan adab. Jadi Ya wajar. iyalah. Saya aja makanya kalau ada yang manggil saya Ustadz itu saya paling malu gitu loh. Karena apa? Aku baru belajar Islam, belajar adab setelah saya mengenal Islam. Gak ada tuh kalau bicara sama pimpinan agama orang itu sambil tiduran, sambil buka baju. Gak ada itu diajarkan di Kristen, gak ada. Gak ada. Maka biasa aja mereka begitu. Terus kalau bertanya harus tajam, tapi kita nggak boleh ditanya balik gitu loh. Tadi kan sudah saya juga bantu sudah bantu ya, mau cobalah mudah-mudahan dia paham gitu loh. Bertanya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya itu sama aja orang botol gitu loh. Bertanya Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan kemudian berumah tangga umur 9 tahun. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Gak ada ternyata. Sekarang saya tanya, Yesus salto belakang sambil buka celana dari pohon ara jatuh ke sungai Yordan. Di Alkitab, mana datanya? Nggak ada. Tapi kalian harus jelaskan. Karena saya nanya nih. Orang Kristen harus menjelaskannya. Karena saya udah bertanya pokoknya. Pokoknya saya bertanya. Yesus salto belakang sambil buka celana dari pohon ara jatuh ke sungai Yordan. Dan kalianlah harus membuka data. Nah, sekarang Filipus mana datamu bertanya begitu? Ya, ini pokoknya pertanyaan saya. Loh, botol. Orang nggak ada dalam Al-Quran dipersoalkan. Sama seperti saya mempersoalkan Yesus salto belakang, loncat dari pohon ara sambil buka celana jatuh ke sungai Yordan. Ada nggak datanya? Nggak ada. Tapi kalian harus menjawab. Nah itu saya botol namanya. Nah mereka nggak paham seperti itu. Dari tadi ayatnya udah jelas, dikasih ayat dibahasa Arabkan, diartikan, datanya sudah jelas. Disuruh buka nggak mau, disuruh percaya nggak dia enggan. Percaya nggak mau, dikasih data nggak mau. Disuruh menjawab versi Bible nggak tahu juga, tapi ngotot. Sungguh nekat yang nyata. Umat Paulus si botak berambut gondrong. Oke, Tia Khalid, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Ustaz. Oh, Muslim. Oke, waalaikumsalam. Kita cari yang Kristen dulu. Tuh, soalnya banyak banget nih yang kirim pertanyaan. Gus, saya mau promosi buku dulu ya. Oh, wajib Ustaz, silakan Tad. Ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka tentang Islam, kita sudah menulis buku ini. Jadi teman-teman yang mau berapologet wajib punya buku ini agar sampai bisa menjawab dan mengembalikan pertanyaan itu kepada mereka. Nah, Ustaz Mas Filipus sudah punya itu bukunya. Ini ya, saya balik kameranya. Maksudnya begini teman-teman, agar sampean tahu sebenarnya apa saja sih yang ditanyakan oleh mereka ini ya. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam jilid 1 tema ketuhanan.
Jadi ini tema pertanyaan-pertanyaan mereka tentang Tuhan. Kayak tadi, dari tadi yang mereka tanyakan kan tema ketuhanan. Semuanya ada di sini. Ini sudah ada ISBN-nya, sudah resmi. Sudah ada ISBN-nya. Dan cara memilikinya, sampean bisa cek, Anda bisa cek di profil saya. Di profil saya itu ada link menuju Shopee. Di sini bisa dimiliki lewat Shopee. Bisa menuju link di profil saya, sampean klik menuju profil saya, ya. Di profil kan ada beberapa video saya itu ya. Itu ada link menuju Shopee atau di keranjang kuning di di akun saya ini. Di akun saya ada keranjang kuningnya, bisa langsung keranjang kuning, COD bisa lewat TikTok atau langsung beli di Shopee juga bisa. Jadi pertanyaan tadi itu, terutama bab penyalipan itu semuanya ada di sini, guys. Jadi Arabnya sudah saya kasih harokat, sudah saya kasih terjemah, dan sudah ada footnote-nya. Misal Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 114 cetakan Darul Minhaj. Itu sudah ada footnote-nya. Semuanya sudah terjawab dan bisa mengembalikan pertanyaan itu kepada kitab mereka. Ini ya. Ini pertanyaan mereka itu. Allah tidak menampakkan diri, Allah Maha penipu kata mereka kan. Allah Maha penyesat. Kemudian Allah menggunakan kata kami. Kemudian Al-Quran seperti buku, firman betis Allah, tangan dan mata Allah. Itu semuanya ada nih. Dan komparasinya. Cara mengembalikan pertanyaan itu kepada mereka. Cara memilikinya bisa cek di profil kita. Ada link menuju Shopee atau keranjang kuning di akun saya ini. Afwan Ustaz, ada yang bertanya itu. Ada yang bertanya harganya berapa dan bisakah di-post sampai ke Malaysia? Tuh, silakan. Alhamdulillah sudah ada 15 teman-teman Malaysia yang yang beli. Sudah ada 15 orang teman-teman Malaysia yang sudah beli. Kalau untuk ke luar negeri itu harus lewat WhatsApp saya. Gimana cara menyematkan? Ini coba saya tulis. Tapi nanti kalau ditulis nanti nggak bisa ya. Sampai DM aja lah. DM saja. Yang dari Malaysia silakan DM, atau yang di luar Pulau Jawa juga bisa DM. Ya, DM ke TikTok saya. Sulawesi aja sudah dapat loh. Ya, dan ilmu saya makin bertambah-tambah gitu loh. Dan ini nggak harus teman-teman nggak harus memiliki kayak ini yang di atas yang dari tadi kirim gift Mas Indra Kurniawan. Ini ada Mas Indra Kurniawan yang dari tadi kirim gift untuk kita. Beliau mengirim uang 2 juta kepada saya, untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang mau belajar dan mau menyampaikan ilmu itu. Itu sudah sampai kepada saya uangnya, Mas Indra Kurniawan, terima kasih. Anda misalnya mau membagikan kepada santri atau kepada apologet atau kepada siapapun, Ustadz saya nitip dong 500.000 5 buku untuk dibagikan kepada orang-orang yang ingin belajar biar dapat pahalanya, bisa. Nanti sampai tinggal sebutkan saya harus kirim kemana, bisa. Itu ya, tidak harus Anda milik punya sendiri, enggak. Anda mau mensedekahkannya juga bisa kepada para santri, para ustadz atau orang-orang yang baru masuk mu'alaf untuk agar mereka belajar lebih dalam, bisa. Ustadz, nomornya berapa Tad? Biar aku tulis di ini stiker. Yang 40 ujungnya atau yang mana? 0821. Saya tulis di sini ya. Ya, 0821 0821 4151 sebentar, 4151 kemudian dibalik 5141. 51. Langsung cek di keranjang kuning, saudara. Ini di akunnya Gus Sofi ada, di akunnya saya juga ada. Ini tadi ya, benar nggak Tad? Teman-teman saya kemarin yang beli di sini semua, di keranjangnya Ustadz Wafi. Dan Ya, di sana itu ada. Sudah 0821, kemudian 4151, kemudian 5141. Bisa. Untuk ke luar negeri kita ongkirnya itu kemarin ke Malaysia ketemu 360.000 ongkirnya. 360.000 per kilo. Berarti per kilo itu per 3 buku.
per 3 buku ongkirnya 360.000. Sampean harus punya sendiri, sampean bisa membelikan orang yang mungkin sampean anggap akan belajar atau mau disumbangkan kepada santri, kita bisa menyalurkannya. Kayak Mas Indra Kurniawan kemarin juga seperti itu. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang jadi saya itu sebenarnya pengen begini. Suatu saat kayak saya misalnya ya, saya itu tidak istiqomah. Saya tidak setiap malam live. Saya tidak setiap malam live itu enggak. Kadang sebulan cuma 3 kali, kadang sebulan cuma 7 kali. Karena lebih fokus diskusi di real, ya berdakwah di real. Ada yang cukup istiqomah kayak Gus Yonatan Nandar, Uni Rifa, Mas Filipus, dan Gus Adam Zain itu lebih sering. Nah, sehingga saya punya inisiatif untuk menulis sebuah buku ini. Ini jilid 1 hampir 300 halaman, ya hampir 300 halaman. Jilid kedua, doakan teman-teman ya, kalau jilid 1 habis, ya 5.000 buku habis, maka kita akan cetak jilid kedua. Jilid kedua itu menjawab semua tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad. Ini kan tema ketuhanan. Berarti fitnah yang dijawab adalah tentang ketuhanan, tentang Allah. Nah, jilid kedua akan lebih tebal lagi. Itu fitnah mereka semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau buku ini 5.000 habis, maka kita akan nyetak jilid kedua. Semoga September ini sudah tercetak jilid keduanya, teman-teman. Kalau sudah Nabi Muhammad, maka jilid 3 nanti menjawab semua fitnah mereka tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang semua mereka syubhatkan, mereka fitnahkan kepada Islam, semuanya terjawab di jilid ketiga nantinya, di jilid ketiga. Nah, dan doakan teman-teman semoga buku ini habis, ya cetakan ini habis, dan kita bisa cetak lagi yang kedua. Insya Allah tidak akan berat ketika teman-teman ikut bersumbangsi untuk mencerdaskan umat Islam bahwa tidak ada agama yang menjadikan akal dan dalil secara objektif kecuali hanya Islam. Semuanya kita jawab secara kedokteran, secara manuskrip, bahkan manuskrip Bible yang pertama kali muncul pada abad ke-9 ada di sini. Manuskrip Bible ya, yang pertama kali muncul di abad ke-9, lalu mereka mengatakan Al-Quran niru Bible, kata mereka kan. Al-Quran niru Bible, apakah benar Al-Quran niru Bible? Kita juga menampilkan sebuah manuskrip yang pertama kali muncul dengan bahasa Arab, ini ya Bible-nya. Halaman 81 ya Ustaz. 82 dan 81 Ustaz. Ini ya. Di Bible pertama yang keluar, justru mereka menggunakan ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jediar. Bayangkan. Di manuskrip Bible ini yang munculnya setelah Al-Quran, ini Bible pertama yang menggunakan bahasa Arab, mereka pakai Bismillah guys. Ini namanya gambar kitab MT Sinai Arabic Codex 151. Mereka pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini munculnya setelah Al-Quran, saudara. Ini munculnya setelah Al-Quran. Jadi buku ini sudah cukup untuk menjawab semua fitnah mereka tentang tema ketuhanan. Semoga buku ini setelah 5.000x habis, kita akan cetak yang kedua menjawab semua fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi Bani Israel. Sekian. Yang memilikinya bisa cek di profil saya. Ada link ke Shopee kalau mau beli lewat Shopee. Atau keranjang kuning ke Gus Adam Zain ini ya. Ada keranjang kuningnya. Bisa COD kalau beli di TikTok. Atau yang luar negeri atau yang langsung pengen hubungan dengan saya bisa di WA-nya ini. Sekian, terima kasih. Mas Indra Kurniawan sudah kita bagikan kepada sebagian teman-teman yang punya giroh untuk belajar, untuk menyampaikan agama. Jadi uang dari Mas Indra Kurniawan sudah nyampe kepada saya 2 juta dan kita bagi-bagikan juga lewat Bang Julius juga. Terima kasih, support Anda berarti untuk umat Islam agar Islam benar-benar tersebar di mana-mana. Dan mereka seperti di zaman surah
yang turun ketika di juz 30, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka kita berbondong-bondong untuk menyampaikan kebenaran itu dengan mempelajari apa yang harus kita baca. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Makasih Ustadz Wafi. Assalamualaikum Ustadz Alif. Tinggal Ustadz Alif nih kayaknya nih. Like dia. Rekening itu. Suruh sepil katanya. Ini Gus Rob. HP-nya masih saya buat live ini. Nanti saya jawab nanti kalau yang WA. Hukum kasih dasar semua akhlak. Matius 22 ayat 39 sampai ayat 37 sampai 39 kata Elifele. Hukum kasih, kasihilah musuhmu. Berilah pipi kiri jika ditampar beri pipi kanan ketika ditampar pipi kiri. Itu hukum kasih. Tapi ingat juga ya, di dalam Bible itu hukum kasih diterapkan hanya kepada musuh. Tetapi kepada keluarga, barang siapa kata Yesus yang tidak membenci saudaranya, laki-laki, bapak, ibunya, ya, istri-istrinya, anak-anaknya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Berarti untuk hukum kasih berlaku pada musuh, ya. Tapi kalau untuk keluarga dan orang-orang dekat, ya dibenci, disuruh benci. Kalau tidak membenci, tidak layak jadi murid Yesus. Tuh, bagaimana hukum kasih jadi dasar semua akhlak? Kasihilah musuhmu, penjajah datang merampok bangsa ini, kalian malah bersukaria dengan mereka, kawin-mawin dengan mereka. Makanya oten-oten itu, ya Belanda itu paling kerasan sekali itu di daerah-daerah oten. Itu loh. Nah, Islam, para santri, para kiai, pondok pesantren, ya, dan juga para ulama-ulama kita di masa lampau bersatu meneriakkan pekikan takbir, ya. Lalu melawan penjajah lah, kalian malah mendukung mereka. PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam Ustadz Alif. Tadi Ya. ini nge-lag ya. Iya, aku jaringan nggak bagus, Gus. Afwan, kayaknya berarti aku nggak bisa lama, takut terganggu di perangkat yang lain. Ya, alhamdulillah kalau masalah buku ini hampir setiap seminggu 2 kali ada pemaparan materi dengan para santri, Gus. Insya Allah, alhamdulillah pendalaman. Ya, Gimana seperti yang bukunya, aku Ustaz? pernah Penilaian sampaikan. dari jenengan gimana gitu? Kalau masalah penilaian ya tentu ini sangat mudah, enak, simpel, komparasi. Oten nanya apa tentang Allah? Ya udah, pertanyaannya seperti apa? Jawaban dalilnya ada, langsung komparasinya, selesai. Nggak perlu kemana-mana, simpel gitu. Nah, aku, Terima kasih, Ustaz. Afwan, ya itu termasuk aku kan Sabtu Ahad, termasuk tadi juga pembahasan tentang kosam Allah. Allah bersumpah gitu. Bahkan saya perkuat dengan data-data yang lain, itu luar biasa. Ini aku nggak bisa lama, jaringanku makanya dari tadi nggak naik koma, jaringanku kurang bagus. Cuman ini menarik, Gus. Saya teringat pembahasan tadi kata mencekik. Itu ya, aku izin kembali. Sebenarnya tadi itu ingin nyambung waktu di sana. Ini kalau masalah keilmuan, anak Tadim sama Gus Wafi, tapi saya membahas berdasarkan penelitian dan pengalaman ketika menemukan pendeta yang berdebat juga dengan saya sendiri. Waktu itu adalah teman-teman Muslim juga tahu ada namanya si Satria Injil Kusnadi. Memang waktu dulu ya, zaman di Zoom, saya yakin Gus Wafi dan Kang Yonat juga tahu dia seorang pendeta. Waktu di Zoom, dan ketika membahas tentang Rasulullah dicekik, saya memang juga minta data ke dia. Dia memang ada data terjemahan. Lalu saya kumpulkan, saya juga compare dan saya minta waktu untuk menelaah data tersebut. Begitu saya kumpulkan datanya, jadi memang begini Gus, kalau kita teliti nih lihat, memang ada beberapa juga kan versi terjemahan dengan menggunakan kalimat tersebut. Tapi itu yang jadi bahaya sebenarnya adalah bagi mereka orang-orang yang niat untuk memframing Rasulullah gitu. Nah, gimana kenapa ada diterjemahkan kata mencekik? Nah, ini saya menarik temuannya. Afwan ya, saya izin balik kamera data yang saya simpan dari dulu. Ini sebagai pembahasan. Nah, ini kalau data dari Kusnadinya, dan saya yakin juga versi cetakannya juga ada. Yang versi cetak juga ada tentang bahwa mencekik kan gitu ya, kata mencekik itu. Nah,
Lalu saya cari tahu dari mana nih sumber kata mencekik ini, dan saya cari beberapa kamus. Oke, sehingga saya cari dalam Sirah Nabawiyah yang versi bahasa Arabnya. Bukan dari versi hadisnya ya, versi Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam yang bahasa Arabnya. Kan ada juga beberapa metode penulisan nih. Ini saya tadi sudah siapkan sebentar. Nah, ini di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Lalu kita di sini temukan ikhwan fillah ya. Tapi nanti tentu kita akan menemukan pemaknaan yang kurang tepat. Ini sebenarnya ini sudah sangat bagus. Ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Nah, di sini menggunakan kata ini. Kalau di sini kan metode penulisan. Wah, sinyal antum kurang bagus nih kayaknya. Sinyalnya dari tadi memang ngelek tad. Duh, ngelek deh. Dari tadi ngelek, sinyal kurang bagus tuh. Silakan, Ustaz Wafi, Gus Adam, Bang Filipus. Mustamin saja karena ada guru saya Gus Wafi, jadi malu saya tidak bisa. Lanjut. Waduh, lanjut Gus. Ya, tadi Ustadz Alif itu ini kayaknya dia dari tadi sinyalnya kurang bagus dia. Pental kayaknya. Ini dari sekian banyak yang naik gak ada oten satupun. Gak berani gitu. Gak ada berani dia. Oten. Teman-teman ini yang naik ada 34 nih. Lanjut Tad. Sinyal antum kurang bagus. Ya, Wifi ku lagi jelek banget coba saya pakai data seluruhnya, nggak tahu nih ya, saya coba ya. Afwan, saya kembali. Tadi saya sampai mana ya? Sampai menunjukkan bahasa Arabnya itu tadi. Oh iya, oke. Ini saya coba. Ini Gus, ada penerjemahan kata mencekik. Memang kan ada terjemahan dalam Sirah Nabawiyah, dalam Ibnu Hisam itu kan yang terjemahan ada kata ketika mendekap aku. Contoh saya temukan di sini. Nah, mana tadi? Nah, ini dalam terjemahan yang lain, ya di sini menggunakan kata mendekap. Kata mendekap Sirah Nabawiyah. Ada juga yang menggunakan kata nanti yang versi yang lain itu kan beda tuh versi cetaknya, menggunakan kata mencekik. Nah, saya cari ini kata mencekik ini dari mana? Ternyata kalau saya lihat, saya coba temukan, nanti boleh dikoreksi juga. Di sini kalau ternyata ada versi bahasa Arabnya, ini bukan dari hadis ya, ini dari Sirah Nabawiyahnya. Menggunakan kata fagotani, menggunakan kata gotani, gota, bukan goto, tapi tak, bukan to. Nah, setelah saya cari kata kalau goto kan tadi bisa mendekap tuh. Nah, kita buka nih kata goto. Ini saya ada kamus Arab Indonesia, gota ya, menggunakan kata tak. Ini perbedaan penulisan kata. Nah, disinilah saya menemukan kasusnya. Nih, gini ya, kata gota, tak, aduh. Oke, ini yang to ya, yang tak sekarang. Nah, disinilah mulai terjadinya permasalahan. Gota artinya mencekik. Ya kan? Sementara kalau gotoni, fagotoni dalam hadisnya itu mendekap. Jadi ada beberapa versi terjemahan, ya kan? Nah, bahkan dalam penulisan Arab, sementara kalau di dalam hadis Bukhari, ya kalau kita buka, ini saya tadi juga sudah. Nah, ini maksudnya ketika Oten membawa framing. Nah, kalau di hadisnya ini, yang hadis Bukhari nomor 3, permulaan wahyu, di sini kan dikatakan nih. Nah, ini kan fagotoni menggunakan to, mendekap aku. Fa'akhodani fagotoni, kan gitu dalam redaksi hadis. Sementara dalam redaksi Sirah Nabawiyah yang menggunakan bahasa Arab ini,
ini bukan versi hadisnya, ini versi Sirah Nabawiyah, menggunakan kata pagotani. Nah, jadi kalau kata gotani, huruf ta, itu diartikan ternyata mencekik. Nah, itu ada beberapa terjemahan yang menggunakan ini. Kan tadi ada kan, bahkan ada versi cetakan itu ada, yang versi cetak. Dan versi ininya juga ada. Ini saya cari halamannya. Ini di sini lupa. Ini dari si Kusnadi dulu. Nah, jadi seperti itu permasalahannya terjadinya. Sehingga yang jadi bahan premingan oleh oten-oten dari Sirah Nabawiyah yang terjemahan bahasa Indonesia yang mengambil dari kata penulisan menggunakan huruf ta. Sementara dalam versi hadis sebenarnya menggunakan huruf to gitu. Begitu. Ini saya membingungkan atau makin tambah? Ya, bagus Ustaz. Jadi jelas ya. Gitu ya. Kalau dalam hadisnya kan goto, ternyata itu Iya. terjemahannya gotani gitu kan. Fagotoni. Ternyata mereka menggunakan dalil yang diambil dari keranjang, bukan dari pohon bambu gitu loh. Artinya mereka lebih percaya keranjang daripada pohon bambu. Memang keranjang terbuat dari pohon bambu, ya. Tapi nggak mungkin juga kita beli keranjang itu di pohon bambu gitu loh. Tapi pohon bambu itu lebih asli karena pohon bambu bisa dirubah menjadi apapun. Artinya mereka yang pokoknya mereka sumber pokoknya mereka nggak mau dengar itu gitu loh. Mereka cari yang sudah diterjemahkan atau yang sudah yang sudah dijabarkan. Hasil penjabaran ulama, hasil penjabaran manusia biasa itu mereka itu yang dipakai mereka. Sementara yang dari Rasulullah yang menceritakan asli Rasulullah mereka nggak mau. Iya, Mereka betul. nggak mau terima itu. Kalau dalam hadisnya goto, kalau dalam Sirah Nabawinya ada tipe itu cetakan gotani. dari mana? Ustaz Ali, cetakan dari mana? Birat kalau saya buka ya. Iya, cetakan yang mengeluarkan itu dari mana? Kan di hadisnya jelas kan, fahodani fagottoni. Betul. Nah, ini yang saya teliti, makanya saya cari versi bahasa Arab. Ini nih. Kita buka ya. Mana bisa paham. Ya, cuman ini panjang. Ini yang saya waktu itu maksudnya gini sebenarnya. Karena maksud oten aja niat memberikan pesan negatif gitu. Ini dalam penulisan bisa jadi untuk si penulis arahnya itu bukan itu maksudnya. Kembali kepada redaksi hadis. Kan gitu. Nah, ini yang saya cari tempo hari dan saya temukan, saya komparasi, oh ternyata ini yang dibawa oleh Kusnadi gitu. Masalah metode penulisan Sirah Nabawiyah dengan redaksi hadis gitu. Bahkan kan ada dijelaskan tuh ketika tapi itu makin jauh lah kepanjangan, nggak nyambung. Seperti itulah kira-kira. Intinya pertanyaan Gus Wahfi yang menyatakan kau paham nggak bahasa Arab? Enggak. Nah kalau nggak paham, nggak mungkin lah Oten bisa paham apa yang kita jelaskan ini. Palingan mereka bilang, oh ternyata salah. Salah yang di mana mereka nggak mau tahu. Mau di hadis atau di penjelasan mereka nggak peduli. Padahal di hadis udah aman. Iya, ini itu bisa jadi misal ini si penulis ini kan menulis itu ya menggunakan huruf ta. Salah. Saya nggak tahu nih metode cetakan cetak. Salah tulis. Ucapan beliau yang ketiga poin tadi. Anda masih ingat ucapan Anda? Yang berlete-lete tadi itu? Anda menganggap dia Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Ini nih. Buat saudara saya Kristen nih. Dengarkan saya. Saya tidak benci kalian, enggak. Saya benci kalau kalian tak menggunakan akal. Dengarkan ucapan Yesus ini. Waspadalah. Ini kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Bani Israel, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya kelompok di luar Bani Israel yang mempertontonkan tanpa malu di hadapan orang-orang Yahudi, bahkan sampai diludahin sama orang Yahudi. Tapi kalian tebal muka. Yang datang ke atas muka bumi ini memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus.
Saya ulang lagi. Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, kepada kamu, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Yang datang kepada Yahudi, murid-murid Yesus, membawa nama Yesus dan berkata Yesus adalah Kristus. Hanya ada satu kelompok. Siapa itu? Kalian Kristen. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Agar kamu Bani Israel, jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, satu-satunya kelompok yang banyak mengaku membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan kepada orang lain Yesus itu adalah Mesias, itu hanya Kristen. Kalau Anda merasa tidak, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang datang kepada Yahudi mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus dan membawa nama Yesus sebagai Yesus itu adalah Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen, tunjukkan itu siapa. Kelompok di luar Yahudi yang datang menjual Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai ini, bla 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 bla, dan endingnya diusir karena mereka menyebut nama Yesus dalam mengobati orang, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu hanya Kristen. Siapa kalau bukan Kristen? Tunjukkan kepada saya organisasi mana, partai mana, perkumpulan mana yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi di luar kelompok murid Yesus yang asli. Itu siapa? Hindu, Buddha, ateis, Islam, atau Kristen? Tunjuk. Kalau bukan kalian, tunjuk yang lain. Karena itu harus digenapi. Tidak bisa tidak. Kalau sampai itu tidak digenapi, berarti Yesus pembohong. Tapi kalau sampai Yesus itu tidak bohong, harus digenapi. Maka kalau harus digenapi, tentu Yesus bukan pembohong. Maka harus digenapi. Maka tunjukkan kelompok pengikut Kristus di luar Kristen. Ada nggak selain kalian? Itu PR. Silakan. Oke, yang akan saya tanggapi kembali mengenai perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tadi Mang Suma mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang mendengarkan Nabi Muhammad atau mengikuti Nabi Muhammad dosanya akan diampuni. Ini konteksnya beda, Bang. Ini bukan perkataan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa dia berkuasa ataupun mengatakan bahwa manusia bisa diampuni dosanya ataupun melalui perkataan Muhammad. Ini beda dengan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Pada saat Tuhan Yesus disalib, itu orang yang bersama dengan Tuhan Yesus disalib yang ada di sebelahnya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada orang itu bahwa saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam surga. Ya, saya kira itu tanggapan saya mengenai tanggapan Bang Suma tadi. Ya, saya kira itu saja. Oke, baik. Kalau Anda minta ucapan langsung dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad justru mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi, apa kata beliau yang mulia? Jaminlah untukku 6 perkara darimu, aku jaminkan surga untukmu. Pertama, jamin aku kalau apa yang akan engkau bicarakan dan yang telah engkau bicarakan itu benar. Jamin aku, tepati janji kepada Allah dan juga janji aku, kamu menepati janji kepada manusia. Yang ketiga, jamin aku, engkau akan menunaikan amanah. Selanjutnya, jamin aku, engkau akan menjaga auratmu, menjaga kemaluanmu, dan jamin aku, engkau akan menahan matamu dari yang haram, dan jangan kamu mencuri. Jaga tanganmu. Kalau engkau menjamin aku,
dengan 6 perkara ini katanya, maka aku akan jaminkan surga untukmu. Jamin aku 6 perkara, maka akan aku jamin surga. Itu kata ucapan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi ucapan Nabiku itu jelas. Ucapan Tuhanku juga jelas. Barang siapa yang ingin dosanya dihapuskan, ikut Nabi Muhammad. Barang siapa kemudian yang ingin disucikan dari dosa-dosa, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berkata, jamin aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan manusia, tunaikan amanah, tutup aurat, dan jaga kemaluanmu. Tahan matamu dari yang haram, dan jaga tanganmu dari maksiat. Kalau kau jaga 6 perkara ini, maka aku jamin kalian surga. Yesus, beda sabar Bung. konteksnya beda. Saya kira konteksnya beda. Di mana Nabi Muhammad Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya akan mengampuni dosa kalian jika kalian Di mana berbuat Yesus dosa. pernah Tuhan Yesus mengatakan yang dosamu mengatakan bahwa- di Tuhan mana Yesus mengatakan bahwa dosamu akan diampuni. Apa? Kemudian Di mana itu Yesus mengatakan itu? Di mana? iya adalah di dalam Saya Bible. sudah bilang Tuhan Yesus tadi, sendiri aku dirikan mengatakan kamu gereja. Kalau Yesus dosamu pernah telah mengatakan diampuni. itu, Pada saat dia menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Ada enggak Iya. Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Ada enggak? Apa bedanya? Saya kira Oh kok beda. sama aja. Beda. Tidak ada Sangat bedanya. berbeda. Sangat berbeda. Ingat saudaraku, Tidak ingat. ada bedanya. Ingat saudara. Sama dengan Tuhan Yesus pada saat dia disalib. Ingat saudara, Dia ingat mengatakan saudara. kepada orang yang Ingat. disalib di sampingnya bahwa saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam Faktanya surga. kan tidak. Itu bohong. Apakah kedua orang yang disalib itu menghilang? Sudah di surga? Iya, Ke surga enggak orang yang disalib itu? Orang Ke kan surga benar yang kembali dari surga. Makanya bohong. Sekarang juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Benar enggak? Terangkan enggak 2 orang itu? Pembohongan, penipuan. Makanya jangan percaya kepada surat kabar. Bang Juma, saya mau ini ada pertanyaan. Muhammad jamin surga, ya. Ya, betul. Jamin surga ya. Ya. Terus gimana keluarga Muhammad sementara ini masih di neraka ya? Kok bisa? Siapa keluarga Iya, Nabi iya, Muhammad iya. di neraka? Siapa? Ya bapaknya kan. Di mana dalilnya bapaknya di neraka? Di mana dalilnya? Makanya jangan Di mana? disembunyiin. Di mana? Di mana dalilnya? Orang Arab, Bang. Saudara, orang Arab. Saudara, jangan bahas Islam kalau ilmu hanya setai kuku ya. Enggak, Orang Arab itu, Bang, kalau berbicara mengenai aba, itu berbicara paman. Sedangkan yang dikatakan yang dikatakan di situ pamannya Abu Lahab. Memang ada surahnya di dalam Quran tentang pamannya Abu Lahab itu di neraka. Itu paman. Kenapa pamannya di neraka? Karena menentang dakwanya siapapun. Jangankan paman seorang nabi, anak kandung bahkan istri seorang nabi, kalau membantah kenabian ayahnya neraka. Ayahnya Abdullah, sabar dulu. Sabar, saudara, sabar. Nama ayahnya Abdullah. Apa yang dilakukan Abdullah sampai beliau masuk neraka? Ada dosanya? Tunjukkan. Secuil dosanya Abdullah kalau ada. Ada? Gak ada. Jadi aba atau abu di situ itu merujuk kepada pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau belajar Islam itu yang jangan malu-maluin kalau mau bernarasi tentang Islam. Maksudnya di Al-Quran kalian juga bilang Bang Juma ya, ada juga aku baca Dalam itu Al-Quran. Allah itu Rob, terus itu kalau Muhammad itu Rob juga. Emang gimana sih? Mana ada di Al-Quran, hai. Jaringan saya, Bang, jaringan saya. Diulang. Apa di Al-Quran? Di kitab kalian
Allah itu Rob kan. Kenapa? Percaya kan Rob kan? Allah itu Pencipta kan Rob. langit dan bumi itu Rabbus samawati wal ard. Iya, Muhammad juga Rob kan. Muhammad juga Rob kan. Di mana Saya katanya? juga Rob. Saya juga Rob kalau berbicara mengenai kaidah bahasa. Rob Berarti- itu Tuhan atau berarti- pemilik. Oh, berarti ya sama apa bedanya kan Allah sama Rob Dia sama bilang ada di Al-Quran katanya Gurunda. ada yang beda. Itu kan tulisannya Rob. Itu beda. Itu beda, Cak Ayu. Kalau pencipta langit dan bumi itu disebut Rabbus samawati wal ard. Itu sama seperti Bapak. Bapak Habibie, Bapak Soeharto, Bapak Elohim. Kalau berbicara mengenai Bapak Elohim, berarti berbicara mengenai Tuhan alam semesta. Kalau berbicara mengenai Bapak Soeharto, berbicara mengenai Presiden kedua Indonesia. Sama-sama Bapak. Karena kami meyakini bahwa firman itu memang menjadi manusia. Kita kan tidak bisa dibantah bahwa Allah Sekarang alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Di situ diterangkan di dalam kitabmu Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia si firman. Jadi semua ini berasal dari firman. Makanya tadi itu firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus itu Bapak adalah dia juga gitu kan. Itu dengar, kalau Anda menggunakan logika sehat Anda Bukan menerima logika, penjelasan kan, ada saya. yang tertulis. Bagi kami yang tertulis, Dengar saudaraku, kalau Anda menggunakan logika sehat Anda menerima penjelasan saya tadi di awal, Anda itu sehat. Ingat, Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diutus menyampaikan firman oleh Elohim, padanya penuh roh Tuhan, tak henti-hentinya, tak habis-habisnya sepenuhnya. Itu kata Yesus. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Jadi tidak ada alasan kemudian menuhankan Yesus. Anda memaksakan firman jadi manusia. Ingat saudara, itu ucapan penulis kitab Yohanes. Apa ucapan Yesusnya tentang dirinya? Yohanes 8:42. Apa kata Yesusnya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia. Kalau dia adalah Bapa yang nusul menjadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Karena yang datang, ya dia sendiri sang Bapa itu. Tapi karena bukan dia, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Nah, yang Anda usung itu saudaraku, yang Anda usung itu sebenarnya, yang tadi yang saya katakan, Kristen ini tidak sadar kalau dia ini sudah terperangkap oleh ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Mari saya buktikan. Kalau Tuhan nuzul menjadi manusia, itu bukan Yesus, tapi si Kristus. Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang dikatakan di situ? Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun derajat, mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas salib. Itu siapa? Itu Tuhannya Kristen. itu kan mengasihi Allah itu mengasihi manusia ciptaan Bang. Nah, oke, sabar. Saya tanya kepada saudara. Kalau yang di dalam Yohanes 1 yang menjadi daging tadi ini apa? Firman. Ide kan? Ide kan? Ide. Iya. Kalau yang menjadi manusia di dalam Filipi 2, ide atau sang pemilik ide? Ayo. Jadi biar gimana pun Saudaraku sadari Bung, sadari. Saya ulang Bukan lagi. aku nggak sadar, aku Sadari dulu. Kalau di dalam Yohanes 1 nomor 14
yang menjadi daging itu adalah ide, pikiran, perkataan Tuhan yang turun menjadi daging. Bedakan dengan Kristus Tuhanmu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sang pemilik ide yang turun menjadi manusia. Bukan perkataannya, tapi dia sendiri langsung. Coba Anda baca. Apapun perkataan Allah itu tidak bisa dibantah oleh manusia karena manusia itu Bukan. Saya tidak membantah firman jadi manusia itu, saya tidak bantah. Firman jadi manusia saya tidak bantah. Firman jadi manusia, perkataan jadi manusia, saya tidak bantah. Iya, sekarang bukan itu pola keagamaanmu. Pola keagamaanmu itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan firman yang menjadi manusia, tetapi dewa yang menjadi manusia. Ya, Bedakan, itu Bang Juma. sedap. Bedakan antara perkataan Tuhan, perintah Tuhan, ide Tuhan menjadi nyata manusia atas perintah dengan dewa menjadi manusia. Itu dua hal yang berbeda. Yang Paulus ajarkan adalah dewa menjadi manusia. Itulah Kristus yang kau tuhankan. Yang kau tuhankan itu adalah dewa yang menjadi manusia. Sedangkan Yesus yang mengajar di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Aku memberi perintah kepada Gabriel agar Gabriel datang kepada Maria yang perawan supaya Maria hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu adalah nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus, "Hei Paulus, aku ini adalah dewa yang nusul menjadi manusia bernama Kristus Yesus. Jadikan semua orang jadi pengikutku ya." Kalau Yesus yang nabi mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus nabi. Kalau Yesus yang Kristus yang adalah penyesat, lain. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu dua Yesus yang berbeda. Yesus yang nabi adalah kalamullah yang menjadi daging manusia, sedangkan Kristus yang setan adalah dia yang turun ke bumi menjadi daging. Baca Filipi 2, 6, nomor 7, nomor 8. Baca Kolose 2, nomor 9. Baca Wahyu 5, nomor 6. Semua rangkaian pengajaran-pengajaran yang muncul setelah Yesus tak ada di bumi, itu adalah rekayasa satanik. Makanya tadi di awal masih ingat saudara, pertama saya naik di sini, apa yang saya katakan? Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataan yang kuterima dari Tuhanku Bapa itu hidup kekal. Firman-Nya adalah hidup kekal. Perkataan yang kuterima dari Tuhanku dan kusampaikan kepada Bani Israel adalah hidup kekal, yaitu hukum Torah. Paulus kemudian kedatangan makhluk yang mengaku Kristus. Apa ucapan Paulus kemudian setelah dibisiki oleh Kristus ini? Hukum Taurat adalah tinja, sampah, skubalon, kotoran. Sekarang saya bertanya, siapa yang mengajarkan Paulus bahwa hukum Tuhan yang datang pada Musa itu adalah tai? Siapa yang mengajarkan itu? Konon yang mengajarkan dia bernama Kristus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1, 11, 12. Aku menerima pengajaran Injil bukan dari Yesus, tapi bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Sedangkan Yesus Kristus datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda baca Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun
Meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Ini Yesus yang asli, yang nabi. Tapi Kristus yang palsu datang kepada Paulus. Kalau kau, Paulus, aku Yesus loh. Terus kenapa Tuhan Yesus? Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia sunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah, maka dia akan keluar dari kasih karunia dan Yesus Kristus akan lepas darinya. Dan sampaikan kepada pengikutmu bahwa aku adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Sampaikan kepada pengikutmu, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dibangkitkan keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan orang mati. Sementara Yesus yang asli mengatakan, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Beda ajaran yang asli dari Yesus asli dengan penyesat yang nyamar-nyamar Yesus yang datang kepada Paulus. Hari ini umat Islam yang menilai mana yang benar, Yahudi atau Kristen. Maafkan kami, Islam ada di tengah dan kami mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Yahudi menggunakan kitab Tanakh Taurat karena mereka memang keturunan Yakub, keturunan Nabi Musa, kepada mereka kemudian ditorehkan kitab Torah. Itu wajib hukumnya memang. Betul. Kristen bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Musa, bukan keturunan ke-11 murid Yesus, tapi mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi Tuhannya satu, pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab mereka, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kami memandang ke kiri, kami melihat saudara kami Kristen, mereka menyembah 3 pribadi Tuhan. Kami melihat orang Yahudi, mereka bersabat hari Sabtu. Kami memandang ke kiri, kami lihat saudara kami Kristen ibadahnya hari Minggu. Kami memandang ke kiri, ke kanan, kami lihat saudara kami Yahudi, mereka bersunat tidak makan babi, tidak makan anjing. Kami tengok ke kiri, saudara kami Kristen sangat disayangkan, makan babi, makan anjing, tidak bersunat dan seterusnya. Kami yang menilai. Siapa yang asli di antara kedua kelompok ini? Siapa pengikut Yesus di antara kedua kelompok ini? Jelas Yahudi itu masih dekat kepada Tuhan daripada Kristen yang sama sekali menggantikan titel Tuhan pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus Yesus. Kami yang menilai, karena kami paling akhir datang, kami menilai di antara dua kelompok ini, yang mana yang dekat kepada ajaran para nabi? Yahudi. Siapa Kristen ini? Jangankan menjadi pengikut Yesus yang asli, orang Yahudi, anak Maria, untuk melihat bahwa mereka itu mengikuti ajaran Yesus aja kagak. Cuman menjual nama Yesus kemana-mana. Yesus Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Maha dahsyat, maha besar, maha kuat, maha segala. Cuman itu yang kalian bisa jual. Kenapa? Dengar. Yesus yang asli berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kenapa penyesat itu memakai nama Yesus? Karena kalau dia memakai nama bom-bom, kerjanya cuma minta gift. Tidak bisa mengatakan dosamu telah dikuampuni. Aku adalah Tuhan, akulah Tuhan. Diam. Maka iblisnya datang. Iblisnya datang menggunakan nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus ketika ada di bumi, beliau mampu melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat di tengah Bani Israel untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tetapi setan tidak mau kalah. Datang juga kepada manusia-manusia cupu colon yang tak berkepala sehat, mengaku Yesus Kristus dengan mensuplai mujizat dan tanda-tanda sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 24:24. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Jadi setan datang memakai nama bom-bom tidak akan laku, maka setan datang memakai nama Yesus baru laku. 2 miliar manusia tertipu dengan Mati Bang Juma. 1 jam 1 jam 1 habis ini Anda berbicara habis ini 1 jam 60 menit. Dengarkan saya. Siapa nama penyesat yang datang sesuai nasihat Yesus kepada muridnya? Apakah Nabi Muhammad atau penyesat itu bernama Yesus Kristus? Jawab. Begini Bang Juma. Penyesat itu yang sesat itu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seperti itu. Jadi orang yang di luar Yesus itu yang namanya penyesat. Itu seperti itu Bang Juma. Jadi saya nggak panjang-panjang, walaupun Bang Juma sampai dari timur ke barat, saya nggak mau ini. Jadi itu masalah yang haram tadi ya. Apa yang keluar dari mulut, apa yang kita makan dan keluar dari mulut lagi itu yang namanya haram dan kotor, najis itu ya. Seperti perkataan-perkataan juga, kalau perkataan yang tidak baik, yang kotor terus dari mulut manusia itu yang namanya najis, seperti itu. Jadi kami pahami bahwa makanya kami hati-hati bicara, biarpun siapapun yang caci maki, yang bilang anjing, babi, kami biasa aja kami rasakan. Tapi kami meyakini bahwa Yesus itu bahwa dia Tuhan, dan kami percaya bahwa dia itu kasih. Makanya kami itu kasihilah siapapun yang menyakiti kami tetap mengasihi, seperti itu. Jadi itu bukan di masalah hukum Taurat dan perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan dihapus, bukan seperti itu Bang Juma. Tapi dia menggenapi itu hukum Tauratnya, bahwa hukum Taurat itu banyak dulu nabi-nabi dulu dia penyembah berhala seperti itu. Makanya datanglah firman ini yang menjadi manusia, yang menggenapi hukum-hukum Taurat seperti itu. Karena banyak yang dilihat Allah itu sedih dan menangis gitu ya. Rasanya kalau kita seperti manusia biasa ya nangislah, karena manusia ini tidak tertuju kepada Allah. Dia hanya tertuju kepada dunia. Hanya dunia yang dia pikirkan, tapi dia tidak pikirkan tentang kerajaan surga. Makanya Allah itu rela mengorban dirinya, mengasihi manusia ciptaannya, karena dia tidak mau mencipta kedua kali atau 3 kali lagi manusia. Karena Allah itu mencipta manusia hanya 1 kali saja, Adam dan Hawa itu yang diciptakan. Kita ini manusia bukan ciptaan. Kita itu dilahirkan dari rahim ibu, berhubungan antara bapak dan ibu, seperti itu. Jadi gitu Bang Juma. Saya biarpun Bang Juma banyak narasi-narasi, saya nggak tanggapi itu, saya petik-petik aja yang apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Saya hormati juga Bang Juma dan saudara-saudara yang lain, seperti itulah. Jadi gitu. Kita di sini Bang Arif ini buka room, bukan kita saling bermusuhan, enggak. Kayak gitu. Kalau bagi kami, kalau terima perkataan kami, penyampaian kami itu bagus, kalau enggak terima tidak masalah gitu. Kami tidak memaksa orang yang tidak percaya Yesus itu harusnya masuk Kristen, enggak gitu. Atau harus dia pengikut Kristus, bukan. Tidak mau kami memanggil. Karena Tuhan itu punya keinginan sendiri, bukan kita yang ajak sesama, enggak gitu. Tapi hanya Tuhan aja. Tunggu dia panggilan. Sekeras apapun hati manusia pasti dia tahu. Oh, di sini terangnya. Nanti dia berbalik. Banyak kan aku nonton itu, banyak kesaksian orang saudara-saudara ini yang
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia nangis-nangis. Karena dia udah sadar. Masih mau dibiarkan orang longor ini bicara panjang lebar? Ya nggak apa-apa aku longor, kamu bilang nggak apa-apa, santai aja. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Apa yang keluar dari mulut maka? Kamu tadi kan Pertanyaan narasinya saya seperti itu. apa? Saya bertanya apa? Saya bilang, menurut Yesus yang asli, penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai nama Muhammad, Nabi Muhammad, atau memakai nama Yesus? Aku tadi udah jawab. Bahlul, Aku setan tadi udah itu, jawab. Yang tidak Lul, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu yang namanya Lul, dengar. Marah nggak setan kalau diteriaki setan? Setan, marah nggak? kami nggak marah, santai aja. Ya karena kau setan. Kami sadari bahwa kami Iya karena kau setan. Ngapain kau curhat di sini? Pertanyaan saya kan jelas. Menurut Yesus yang asli, ketika penyesat itu datang, memakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad ke? Atau nama Kristus Yesus ke? Itu yang kau jawab. Jangan kau curhat di sini. Bang Daniel, Setan kalau dipanggil setan nggak marah. Babi kalau dipanggil babi nggak marah. Anjing kau teriaki anjing sampai mulutmu robek, dagumu jatuh juga nggak marah. Jangan kau pamer ketololan. Yang saya tanya, Yesus mengatakan, penyesat itu datang nanti make nama Yesus atau make Nabi Muhammad. Kemana-mana. Kamu kan panjang. Dari timur ke barat ngomongnya tadi saja. Tapi saya panjang lebar pun setahun nonstop aku ngomong, orang berakal suka. Kau ngomong, kucing pun tak betah dengar kau ngomong. Curhat aja terus. Biar mati pun tetap aku panggil dia Yesus Kristus. Curhat, ya urusanmu, itu urusanmu. Tapi bukan itu yang kutanya. Aku lempar juga sepatu kau ya. Bukan itu yang kutanya. Mau sampai kapan saudara percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur itu? Sampai kapan? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah Bang Daniel. Yang kutanya adalah siapa nama penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah penyesatnya bergelar Nabi Muhammad atau bergelar Kristus Yesus? Itu yang kutanya. Jangan marah-marah dong, santai, slow. Saya tidak suka kalau anak kecil tak ajarin mereka longor, wajar. Kau itu sudah bau tanah. Ditanya apa, jawabnya apa? Baru 30 Bang. Udah Masa bau Daniel. tanah, gila banget. Tes Bang Daniel. Yesus Bang umurnya Daniel, 33 tahun, mampus. Dalam kaidah Daniel. agamamu. Ada aja ditanya apa, jawabnya apa. Ya Bang, yang ngomong dulu Bang. Jawab aja itu si Juma, Bang Juma. Ya jawab pakai akal, Bung, dijawab. Jangan curhat. Kristen itu baik-baik. Udah. Bang Daniel. Saking Bang baiknya Daniel. Kristen itu, semua hama babi kalau bisa dimakan semua. Tuh, bermanfaat bagi petani-petani Islam. Jadi petani Islam tidak perlu beli runduk, tidak perlu beli racun, tidak perlu pagari tanaman. Ada Kristen pembasmi hama. Paham? Saking baiknya Kristen itu. Jadi nggak usah kau pamer-pamer. Kami Kristen itu baik, kami Kristen itu baik. Nggak usah begitu kali. Yang saya tanya itu aja dijawab. Sebagaimana Anda bertanya ke saya itu ku jawab. Begitu saudara. Kalau mau curhat-curhatan itu yang pergi tetangga aja. Pak Bombom teleponan sama Pak Bombom. Pak Bombom, gimana rasanya hidup tanpa anus, Pak? Telepon dia, jangan kau curhat di sini. Ada-ada aja. Silakan. Bang Bang Ardi Saputra mau menggantikan Bang Daniel. Silakan Bang Ardi. Yesus only. Tritum istirahat dulu Daniel. Ya. Silakan Bang Ardi Saputra. Siap Bang, oke, lanjut aja. Ya.
Ya, Tritum istirahat dulu ya. Silakan Bang Andi Saputra. Panggil Tritung Daniel, nama saya Daniel yang keluar dari Gua Singa. Ya, sudah. Ada Tritunggal kan? Ya, sudah. Bukan Tritunggal, aduh. Bang Andi Saputra, dibuka mute-nya. Bang Andi. Bang Andi Saputra. Bang Adi. Bang Adi. Aduh, macet Bang Adi. Saya turunkan ya Bang Adi ya. Saya ganti dengan Kristen yang lain ya. I'm done, selamat. Waduh, kok bilang naikkan aku? Waduh. Halo Bang, aku turun ya semuanya ya. Terima kasih sudah narasi Bang Juma sudah panjang-panjang dan kami udah menjawab sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak. Soalnya besok aku kerja di kantor soalnya. Iya, Saudara Daniel, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Gak apa-apa Bang, santai aja Bang. Saya dimaafkan gak? Yo, saya 100% saya maafkan itu semua. Oke, baik, terima kasih. Saya juga masalah itu, memaafkan Bang. Santai Anda. aja kalau saya santai orang yang. Iya, bagus. Renungkan semua apa yang saya ucapkan. Saya juga minta maaf. Saya pun memaafkan Anda, gitu ya. Baik banget Bang Juma juga ya. Oh my God. Ya oke lah ya, siap ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, saudara. Oke sih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain yang ingin berdiskusi, silakan minta permintaan di multi. Yang Islam ditahan dulu ya, jangan minta. Kenapa yang dibawa pada ngakak? Kenapa? Saya naikkan Awi dulu ya. Awi, Abang Awi, selamat malam. Awi, selamat malam Awi. Awi, selamat malam. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya udah mendukung meski jaringan tak bagus. Malam ini jaringan tak bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga sehat selalu. Bang Juma sehat, semuanya sehat. Bang Indra semuanya pada Sugi. Ya, sesmuna aja. Ya. Kami lagi di markas ini bertiga nih. Sekarang gak bilang. Ya, dari Staras, selamat malam dari Staras. Di Staras, yeah. Saya bilaga. Waduh, agamanya apa? Aduh, apa ini Bang Andi bahasanya? Bahasa ini Urdu. Jangan lupa teman-teman ya, dipersiapkan nanti tanggal 13 September mendatang. Milad api yang kedua diundang kepada seluruh antum-antum semua. Datang tanggal 13 September 2025 milad api yang kedua.
Gitu ya, teman-teman, jangan sampai lupa. Oh, tapi berisi kah? Krishna, selamat malam Krishna. Krishna, selamat malam Krishna. Krishna. Selamat malam. Krishna Yosua. Krishna Yosua, selamat malam. Oh, saya turunkan. Berisik. Kita naik. Jadi milad api yang kedua ya teman-temannya September mendatang tanggal 13. Jangan lupa bawa sanak saudara. Berbagai macam kegiatan, tentu ada kajian, saling kenal satu sama lain, suah darat lah. Karena selama ini hanya ya Allah. Apa ini? Ya, saya sapa Theo. Selamat malam Theo. Assalamualaikum Bang Zuma. Theo, selamat malam. Sebentar dulu Bang. Theo, selamat malam. Waalaikumsalam. Theo, selamat malam Theo. Theo. Gak jawab, saya turunin ya. Minta naik ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Rian sebelum saya turunkan untuk sholat teman-teman Kristen. Oke bang, teruskan turunin aja. Sorry. Arya, selamat malam Arya. Arya, selamat malam Arya. Teman-teman moderator yang ada di bawah, Bang Zokar, dibantu untuk menghapus yang naik ini. Casanova, selamat malam. Casanova, selamat malam. Kok jadi berhala semua ya? Ya, Pablo, selamat malam Pablo. Pablo, agamanya apa? Pablo. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Agamanya apa Bang? Nah, itu aja, yang penting udah dengar suara Bang Zuma. Ya, kekecilan. Saya turun ya. Ya, salam kenal Bang, sehat selalu. Makasih ya Bang. Pablo, namanya Pablo, kirain Kristen. Jaringanku belum stabil ya. Iya, kadang suara gerunda hilang-hilang. Iya.
Ini tolong yang Islam, teman-teman yang Islam. Saya tahu Islam, tolong ini ya, dibatalkan. Ya, Saudara King, selamat malam. Saudara King, selamat malam, menjelang pagi, menjelang dini hari. Ya, ya, agamanya apa, Bang? Halo bro. Iya, ada apa lagi, Bang Edi Saputra? Bukan, nggak ada, kepetal sampean, nggak diturunkan. Ada di situ tadi tertulis kok. Nggak ada. Ya udah, jadi gini lah bro. Boleh nggak Edi Saputra bertanya satu aja kepada Islam? Gerunda, monitor Gerunda. 2. Boleh. Oke. Menurut pemahaman Anda, bahwasanya Islam itu akal dan logika untuk memahami agama Islam, benar nggak? Tanya apa Halo? dia? Enggak. Kalau Islam ini kan menggunakan akal dan logika supaya memahami literasi dan ataupun memahami apa yang tertulis dalam Al-Quran Karim ataupun hadis, benar tidak? Ya, pasti. Pasti ya. Jadi tunggu ya, bentar ya. Beda dengan Kristen, memang akal mati diperintahkan dalam kitab kalian itu. Jadi jika emang Islam itu menggunakan akal logika untuk memahami tentang literatur hadis ataupun Quran, coba menurut akal dan logika Islam, masuk akal dan logika tidak Allah dan para malaikatnya ini memintakan ampun? Apa itu yang kamu bawa? Al-Quran surah apa? Ini bukan Al-Quran. Apa ini itu? hadis. Hadis apa? Hadis Ibnu Majah nomor 987. Abdul Majah? Ibnu Majah, bukan Abdul, aduh. Jangan gitu. Oh, kirain Gajah Mada. Iya, aku pun tadi hampir terpleset bilangnya. Ibnu Majah berapa? 987. Saya nggak hafal hadis soalnya. Kemarin Kang Dito saya pernah membahas sama Kang Dito, tapi Kang Dito nggak bisa menjawabnya. Ini masuk akal dan logika tidak ajaran kamu seperti ini, Allah dan para malaikat memintakan ampun. Tapi Kang Dito nggak bisa jawab. Tapi dia menggunakan narasi-narasi yang lain-lain, adalah mustasabiat atau segala macam. Jadi kalau saya menemukan dari penjelasan-penjelasan itu adalah takwil-takwil yang tertuju kepada para ulama. Jadi jika emang itu adalah tertuju kepada ulama, artinya seluruh umat Islam ini kan mempelajari atau mengimani agamanya itu dari para ulama. Yang kutanya, dalam hadis Ibnu Majah, masuk akal dan logika tidak bahwasanya Allah dan para malaikatnya yang memintakan ampun? Ini kedudukan hadisnya apa dulu? Itu sahih. Di mana Anda bisa mengatakan ini hadis sahih? Anda boleh cek sendiri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serangan dari terjemahan, dan kesalahan penerjemah.
Jadinya begini, Afwan, sedikit motong Gurunda ya. Iya. Itu saya sedikit luruskan dulu karena saya juga pernah mendengar dan saya cross check hadisnya. Itu hadis yang berkaitan dengan fadilah berjamaah yang berada di shaf pertama atau barisan pertama. Itu kelebihannya. Sehingga di situ dikatakan dalam hadis tersebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Itu yusholluna ala shafil ula. Itu hadis, redaksi hadisnya. Sesungguhnya ini fadilah keutamaan ketika sholat berjamaah dan berada di shaf yang pertama. Yang berada di shaf pertama mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Itu fadilah sholat berjamaah. Nah, kata yusholluna dalam terjemahan disebut berdoa. itu maksudnya Gurunda. Hadisnya sahih, hadisnya benar tentang fadilah salat berjamaah. Tapi terjemahannya keru. Gini Bang Alip. Terjemahannya keru kepalanya. Oh. Bang Alip, Iya. bentar. Boleh bentar Bang Alip? Makanya saya kaget kok bisa. Bentar ya boleh. Masalah staf pertama itu ada sebenarnya dalam hadis satu lagi, tapi saya agak lupa sebenarnya. Ada satu lagi. Kalau masalah pembahasan itu hadisnya itu. Bukan. Itu di barisan utama bahasa Arabnya ala shafil ula. Shaf itu barisan, Bang. Gimana sih? Bukan, itu masalah shaf atau staf pertama itu kan aku tahu. Kalau saya membaca dari para ulama-ulama Anda ini kan membahas tentang bahwasanya itu kan yang dibahas dari staf pertama itu adalah udah dijawab. Kamu udah bertanya udah dijawab. Santai lah Hendy Selebes. Kau diajak Tuhan nggak beraninya, banyak omong kau. Nggak, masalahnya kau modal terjemahan kawan. Kalau emang masalah terjemahan kan gini. Masalah terjemahan, jika terjemahan itu salah, ya Anda kan boleh koreksi. Ya Anda tidak menunjukkan original teks, kayak mana mau dikoreksi? Originalnya teksnya itu Anda boleh buka dalam hadis Ibnu Majah nomor 987. Dan jangan sekarang kan sudah dijawab itu tadi. Kalau masalah yang dikatakan Alif, dikatakan Alif itu ada hadis yang berbeda lagi. Karena kalau dalam penjelasan ulama, ini kan saya kan bukannya mau menciptakan. Hebat, kau ke neraka aja. Kau makan tai sana di neraka. Jadi gimana penjelasannya? Ya kan udah dijelasin barusan. Yang dijelasi si Alif itu ada sama saya tentang. Iya sekarang mana coba original teksnya, coba kau tunjukkan original teksnya ini biar saya baca. Ya coba. Udah buka aja coba Bang Bu. Ya, oten dipercaya. Hei, mayat aja kau jadikan Tuhan, apalagi yang kayak gini-gini. Mayat nih, mayat keluar dari kuburan aja kalian pretelin, kalian jadikan Tuhan dan kalian pakai jual ke manusia yang lain. Apalagi tulisan-tulisan kayak begini. Kalau emang tulisannya salah ya udah koreksi. Ya mana coba original teksnya mana? Ya udah ada di situ, kamu buka aja. Nenek Mukiper. Anda berani atau tidak? Mau muntah saya kalau Kristen bahasa hadis, mau muntah. Enggak, Anda berani atau tidak bacanya? Kau yang membawa data lu. Ya, kau yang membawa data. Kau yang membawa data bukan. Apa? Bukan masalah saya enggak. Saya kan bawa data. Dengar. Orang Islam itu kalau mengkaji Islam pakai original teks, bukan terjemahan. Benar. Mana original teksnya mana? Coba kamu tunjukkan original teksnya. Ya udah kau ke neraka aja, kau ke neraka sana. Colok pantat pendeta. Dia jawabnya. Takut sama pemakan babi nenek Mukiper. Orang Kristen bahasa hadis nyambung nggak tuh? Bahas terjemahan hadis kan. Memang itu ya. Bogor memang. Manusia planet. Kalau begitu Gurunda Afwan ya, memang kita akui yang namanya aplikasi, yang namanya terjemahan itu memang terjadi, sering ada kekeliruan. Itu wajar, produk manusia. Tapi kembali kepada redaksi original. Ketika memang benar-benar niatnya mau mengkoreksi. Kan gitu. Nah itu bisa jadi sebuah terjemahan di mana yang otomatis terjadi. Saya juga baca ada redaksi hadisnya benar. Begitu dibaca terjemahannya kok kaget.
Kenapa dikatakan Allah berdoa? Oh, ternyata kalau kita lihat redaksinya itu tentang sholat berjamaah. Di mana fadilah sholat berjamaah ketika berada di barisan yang pertama. Isofil ula yang berada di barisan yang pertama gitu. Allah memuji Makanya mereka. saudara ketahui. Iya. Allah Itu dan fadilahnya. Memang Allah ngerap menyembah manusia ini, menyembah makhluk kuburan ini memang aneh. Dek, nanti coba kirimkan saya original teksnya boleh? Boleh Gunda, bentar aku buka, sama jaringanku lagi nggak bagus, jadi aku nggak bisa sambil buka ini. Ini putus-putus kan ya? Nih, nggak mau nongol dia, tapi aku ingat redaksi hadis itu. Ini susah kali. Nggak nongol-nongol. Ini kalau di sini ada terjemahannya ada, tapi kita lihat redaksinya dan bagaimana ketika kita memahami sholawat gitu loh. Tadi kan di dalam hadis Ibnu Majah ya ini nih. Oh ini. Nah ini nggak mau keluar dia redaksi hadisnya. Afwan. Sebenarnya ada, sekaligus juga kita informasikan kepada ikhwan fillah semua. Mungkin ini juga pernah saya sampaikan. Aduh sayang sekali ya jaringannya nggak bisa nampilkan. Ada lagi kesalahan dalam penerjemahan. Itu di salah satu aplikasi Al-Quran. Namanya Quran Tafsir by Word. Dia sebenarnya basicnya itu bahasa Inggris, bukan di Indonesia. Nanti itu jadi bahan serangan juga. Mereka menyerang dari versi terjemahan. Coba semoga ini saya izin tutup kamera dulu. Saya siapkan kalau bisa dibuka. Ini sekaligus juga ya sambil nunggu. Itu nanti mereka oten nyerang di situ. Jadi sekaligus saya informasikan juga kepada ikhwan fillah semua di sini ya. Bahwa mereka akan menyerang di sini. Kita akan melihat kesalahan mereka. Karena mereka memang modalnya terjemahan. Jadi akhirnya apa? Ya mereka tersesat, ingin menyesatkan umat Islam. Ceritanya begitu. Itu di surah 33 ya. Sebentar. Atau sambil kita nunggu Otenek juga ya. Ini sekaligus juga informasi untuk kita semua. Dan sering dijadikan bahan serangan. Bahan serangan oleh Oten. Jadi kita semua sudah menangkap informasinya. Memang sayang sekali jaringan lagi nggak bagus. Oke, nah ini afwan ya, ini kalau ini bisa dibuka. Ini salah satu lagi. Mohon kita juga hati-hati ikhwan fillah. Nanti juga jangan langsung kita juga menyimpulkan. Makanya kita itulah kenapa fungsinya mengkoreksi atau cross check lebih jauh, terutama ke dalam kata original. Surah Al-Ahzab ayat 50. Ini aplikasinya ada dan banyak dipakai juga oleh umat Islam. Nah, di sini dalam terjemahan by word-nya, perkataannya di sini kan tentang bahwa dihalalkan menikahi. Ya, dihalalkan menikahi pasanganmu dan seterusnya. Di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Nah, wabanati, dan dihalalkan juga menikahi wabanati, tapi Oten nyerangnya dari terjemah. Dan boleh menikahi anak-anak perempuanmu. Naudzubillah, ini salah ini. Karena di sini ada kata domir ka. Mestinya kalau terjemahan ini benar misal, maka redaksinya harus menggunakan kata wabanatika dan anak-anak perempuanmu. Nah ini salah, ini by word-nya ya, ini dari bahasa Inggris. Tapi ini banyak dipakai di Indonesia. Nah, di sini maksudnya wabanati, ini kalimah idofah ya. Wabanati amika maksudnya, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini juga salah, ini menggunakan kata perempuan. Alias anak dari paman. Boleh menikahi anak dari paman kita yang laki-laki. Maksudnya anak paman kita, boleh menikahi anak paman kita gitu. Tapi di sini kesalahannya dalam terjemahan by word berkata, ini Oten nyerang kata, kok di Islam boleh menikahi anak sendiri? Karena di sini dikatakan dan anak-anak perempuanmu. Nah ini bahaya ikhwan fillah, ini salah. Ini memang versi bahasa Inggris tapi ada versi bahasa Indonesianya, dan Oten nyerang di sini. Begitu juga tadi yang hadis tadi ya, yang di dalam Ibnu Majah berapa tadi itu 89. Nah, ini aplikasi Al-Qur'annya. Saya yakin teman-teman akan familiar juga melihatnya.
Ini aplikasi Al-Qur'annya di sini, aduh. Itulah kenapa kita harus jeli. Ini nih. Al-Qur'an nih. Nanti ada Al-Qur'an per kata atau by word dalam bahasa Inggris. Jadi Van Pela di situ, Oten nanti suka nyerang di situ kepada kita. Yang kita takutkan adalah ketika saudara kita tidak bisa menjawab ketika berdiskusi. Surah Al-Ahzab ayat 50 di dalam aplikasi Al-Qur'an ini terjadi kesalahan. Terjemahannya bukan Al-Qur'annya ya, tapi terjemah itu pun terjemah per katanya. Oke. Ini yang hadis tadi nggak mau tampil-tampil. Afwan. Ya, kembali silakan, Bunda. Ini informasi untuk kita semua. Iya, Masya Allah. Jadi itulah kesimpulan saya, jangan mau dimainin sama Oten penyembah makhluk kuburan ini. Bawa hadis lah segala macam, mending langsung turunkan aja. Kalau mereka mau bahas hadis, tidak usah dilayani. Langsung aja lemparkan ke neraka. Nggak perlu diladen. Karena hadis itu kan harus merujuk kepada beberapa disiplin ilmu. Tidak hanya modal terjemah, habis itu dia bawa, dia maknai sesuka hatinya, seenak perutnya. Gak usah, gak perlu. Kalau dia bahas hadis langsung dipijak aja lehernya langsung. Kalau perlu masukkan tenggorokannya bara api. Kalau dia bahas Bible, baru. Loh kok bisa kayak gitu? Ya karena kapasitasnya belum lulus di situ. Ngapain kita ladenin dia bahas ilmu Islam? Sementara kaidah-kaidah dalam Islam, kalau terjemahan maka butuh guru pembimbing untuk menjelaskan kaitan terjemahan tersebut dengan cakupan makna dari hadits, belum asbabul wurud, belum hubungannya dengan ayat suci Al-Quran, belum yang lain. Sedangkan dia datang dengan modal muka meong, mau membahas hadis dengan makna terjemahan yang menurut otaknya sendiri. Habis itu kalau kita jelaskan, akan tetap ngeyel sengeyel-ngeyelnya, seperti ngeyelnya dia melihat manusia dikatakan itu adalah Tuhan. Dia lihat sapi, tapi dia ngeyel mengatakan itu adalah kucing. Bagaimana bisa mau diwaraskan orang kayak gitu? Jadi sekali lagi kalau ada Oten di sini yang tujuannya mau menghujat bawa hadis, langsung dipijak, kasih bara api mulutnya, masukkan asbak rokok besar ke mulutnya, sumpel mulutnya dengan tai sapi. Kecuali statusnya betul-betul mau belajar. Kalau yang mau belajar, dia bawa dalil original teks, habis itu dia tampakkan terjemahannya. Habis itu pasti kemudian dia bertanya dan dia mendengarkan. Tapi kalau sudah ngeyelnya minta ampun bahas hadis, langsung aja dipijak, lemparkan teh sapi di mulutnya. Bible aja mereka nggak lulus. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Ditanya, siapa yang harus diwaspadai? Nabi Muhammad. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan itu berapa menurut Yesus? Sati. Apa itu sati? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepotong dong. Bagi dua. Jadi sulit. Kalau Bible aja mereka tidak bisa paham, apalagi hadits. Gitu, jadi nggak usah. Kalau dia mengatakan takut, biarin. Gak mau dibahas agamanya, biarin. Gak urus. Kalau mau belajar Islam, ke sana ke Edis, jangan di sini. Iya, selamat malam. Ini kenapa saya diundang? Mungkin utangnya belum bayar. Anda minta naik. Saya nggak minta naik, saya diundang. Iya, tapi tippingan Anda itu yang kemudian moderator itu menaikkan Anda kan gitu kan? Apa yang Anda tipping dari tadi? Saya typingnya ya kabar berita baik aja, nggak ada menjelekan agama lain. Ya, apa berita baiknya? Berita baiknya apa? Ya, berita baiknya lah. Apa itu, kan bahwa
aku dan Bapak adalah satu gitu. Ya, Itu kan kalau dalam agama kita, agama Kristen kan di Indonesia kan Satu banyak apa ini maksudnya? Satu nusa, satu bangsa, atau satu RT? satu RT bisa ya. Jadi apa namanya? Intinya kan kita kan di sini kan banyak agama ya. Nah, agama Kristen itu kan Dari kita barat. diajarkan ya untuk apa namanya? Ya memberitakan Injil lah gitu kan. Injil yang mana yang Yesus perintahkan beritakan? Semua Matius sampai Di mana Yesus? Matius ditulis tahun 60-an. Yesus terangkat ke langit tahun 33. Alah, murid Paulus juga ini. Ya, intinya kami beriman bahwa Alkitab Mana ada di Kristen iman? Mana ada iman itu bahasa Al-Quran? Mana ada Allah di Kristen itu ambil dari Islam juga tuh. Iya, saya sih nggak ada ingin debat, nggak ada. Cuman maksudnya Bukan. Tapi kan kalau bukan penyesat itu, Mbak, ketika dia berbicara sesuai dengan kaidah kebenaran, bukan iya, saya bicara juga sesuai dengan data lapangan bahwa dalam Alkitab pun ada kata Nah, Allah. itu sebut ada. Alkitab lagi. Alkitab itu kan nama kitabnya Islam. Kenapa disebut lagi padahal Anda Kristen? Yang namanya Ya, penyesat Alkitab itu, dalam bahasa Kristen juga ya Alkitab. kalau Jadi ya, yang kembali namanya lagi. penyesat itu suka nyamar-nyamar. Yang disebut Ya. nyamar itu misalnya nih, Ini misalnya akuin saya. bukan TNI menggunakan seragam TNI, bukan dokter menggunakan seragam dokter, itu penipu. Penipu itu sifat iblis. Kristen menyebut kata Alkitab kan tidak nyambung. Kan kalau apa yang Kristen boleh nyebut kata kita Alkitab gak mengerti, nyambung. maksudnya Alkitab itu bahasa Quran, bahasa Arab, kok Kristen nyebut kitabnya dengan sebutan Arab. Aduh, gimana sih? Nipu aja terus. Dari situ aja udah ketahuan penyesat. Penyesat itu penipu. Alkitab itu kan di Indonesia yang namanya Alkitab. Penyesat itu kerjanya nipu. Sama aja Enggak ada. Kalian aja nipu menggunakan istilah Alkitab itu untuk nipu lawan. Dari mana Bible itu disebut Alkitab? Inilah kalau penyesat selalu menggunakan kepalsuan. Setan itu selalu berpalsu-palsu dia, gitu loh. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri yang berkata gitu dalam Mana ada kok. Firman itu adalah Allah, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Maria melahirkan Allah gitu. Ada istilahnya kan penyesat ada namanya semua surat ini. asli, ada penafsirnya gitu. Nah jadi ya kalau surat asli ya tetap Allah sendiri yang berfirman. Kalau di agama kalian kan istilahnya kan Isa itu kan kalimatullah. Ya seperti itulah. Itu. Ya Allah itu maksudnya apa? Allah itu apa? Allah bumbung atau apa? Allah itu apa maksudnya? Allah apa Allah. menurut Bang Zuma Allah lah. Apa Allah itu apa Allah? Allah apa? Allah yang maksudnya celana dalam perempuan itu Allah namanya. Maksudnya Allah itu apa? Bukan cuma bahasa Arab aja Bang, banyak bahasa Inggris ada, internasional. Ya coba kitab kalian itu apa? Allah itu di situ aslinya apa di kitab kalian? Kenapa larinya ke Allah? Setan itu tahu nggak? Setan itu selalu berpalsu-palsu ria. Setan itu kerjanya menipu dengan kepalsuan. Setan itu suka nyamar-nyamar. Enggak maksudku. Yang saya tanya ini Kristen pakai kata Allah itu dari mana asalnya pakai Allah? Kita kan bicara. Ya di Kita kan Alkitab tahu kita setan sesuai. itu suka nyamar-nyamar, itu setan. Yang suka nyamar-nyamar itu setan. Itulah Bang Zuma, intinya mas saya nggak ada istilahnya kepengen nanya Al-Quran, nggak ada. Lah Saya juga enggak nggak ada. tidak Kan bisa nanya jadi, Al-Quran. bisa Kenapa nanyanya. enggak nanya Al-Quran? Karena sebagian isi Quran istilahnya sudah dipakai di Bible. Ya,
kata siapa Bang? Saya tanya Nah, itu Edi Marta. Alkitab itu Saya dari tanya mana? Edi. Kata Alkitab itu dari mana? Katanya apa namanya justru Alkitab itu dari Injil mana? itulah yang banyak diambil. Mana Gitu. buktikan? Buktikan Al-Quran satu. banyak kan Buktikan Injil. buktikan satu kata dulu dari Bible di Al-Quran yang diambil itu yang mana? Buktikan. Ada satu aja yang diambil dari Bible. Coba apa? Setan itu suka begitu, fitnah lah, nyamar-nyamar lah, nggak ada malunya. Bang. Apa Misalkan coba? Coba satu dari Bible yang dipakai di Al-Quran itu apa coba? Satu dari Bible yang dipakai di Al-Quran. Ya, kan apa? Ya. Seperti kan kayak surat Al-Maidah kan 46. Apa itu? Dan kami telah memberikan kepadanya Isa Injil. Injil itu bahasa apa? Ada nggak Injil di dalam bahasa aslinya kitabmu? Ada nggak? Dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Enggak, saya tanya dulu. Ada nggak kata Injil di kitabmu yang asli? Ada Bang. Nah, coba kau tunjukkan